Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Mirza. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi proyek 4 mengenai implementasi Windows Server 2003 menggunakan VMware Workstation. Latar belakang. Dengan harapan tersebut akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memproses data untuk memperoleh hasil yang diinginkan, khususnya dalam hal pengelolaan mahasiswa pada STIMIK Pranata Indonesia, sehingga teknologi informasi semakin berpengaruh peranannya sebagai sarana penunjang pembangunan serta memberikan cara pandang baru kepada masyarakat agar bisa menggunakan IT Information Technology. Identifikasi masalah. Pertama, seringkali terjadi khususnya data yang diterima tidak sesuai dengan data mahasiswa yang ada. Kedua, proses konfigurasi sistem jaringan seringkali down. Dan yang terakhir, proses pemindahan file data sulit dikarenakan dilakukan secara manual. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana proses perancangan konfigurasi sistem FTP, DNS, dan file server. Yang kedua, bagaimana proses perancangan file server dalam memudahkan sharing data. Dan yang ketiga, mengapa perancangan konfigurasi sistem Windows Server sangat diperlukan. Maksud penulisan laporan. Penulisan laporan proyek 4 ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis, khususnya saya, dalam perencanaan kebutuhan implementasi selama mengikuti program proyek skripsi. Apa yang harus kita lakukan? Rulesnya yang harus kita lakukan, yang pertama install Microsoft Server, yang kedua file server, yang ketiga DHCP server, yang keempat web server, yang kelima FTP server, yang keenam DNS server, dan yang terakhir yang ketujuh mail server. Server merupakan sebuah tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam informasi, di mana server memiliki tugas utama untuk memberikan sebuah servis atau layanan bagi para klien yang terhubung dengannya. File server, apa itu file server? File server adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi, yaitu berbagi penyimpanan file komputer atau seperti dokumen, file suara, foto, video atau film, gambar dan database dan lain-lain yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien dan server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu protokol internet yang berfungsi untuk transfer data atau tukar-menukar file dan data dalam suatu jaringan network masuk internet menggunakan koneksi protokol TCP atau IP. DNS merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS mempunyai kelebihan ukuran database yang tidak terbatas dan juga mempunyai performa yang baik. Mail server merupakan suatu perangkat lunak yang mendistribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirim melalui mail. Istilah ini juga sering digunakan untuk menunjukkan bitnet yang menyediakan layanan serupa FTP. Tak hanya itu, program ini juga dapat digunakan sebagai aplikasi install email. Instalasi dan setting. Yang pertama, Microsoft Server, ini fungsinya kita nyeting. Kita atur IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.0.10 dan subnet mesh-nya udah otomatis 255
192.168.0.255.255.0 dan default gateway-nya menggunakan 192.168.0.1, sedangkan DNS servernya menggunakan 192.168.0.10. Kemudian kita klik OK. Instalasi berhasil. Terus kita tes instalasinya berhasil apa enggak. Kalau berhasil, kita coba masuk ke Windows R, kita ketik ping IP yang tadi 192.168.0.100 DNS server kita install dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke Microsoft Control Panel, terus add atau remove program, kita pilih DNS, oke. Kita checklist lalu oke. Terus kita tunggu konfigurasinya. Setelah beberapa menit selesai dan kita klik finish. DHCP server sama kayak tadi Microsoft, kita klik start, terus kita cari ini tadi remove program, terus kita checklist pada domain name system DNS dan dinamika protokol DHCP. Oke. Kita tunggu instalasinya beberapa saat. Kalau selesai, kita langsung klik finish. Dan selanjutnya web server sama kayak tadi, kita alt program, kita cari lagi yang kayak tadi remove program, terus kita cari application server, kita detail, terus kita pilih instalasi web server, terus kalau selesai kita klik OK. Tunggu instalasinya beberapa saat atau beberapa menit. Kalau selesai langsung kita klik finish. FTP server hampir sama yang bertiga tadi. Ini kita buka dari application, kita detail, terus is internet information, kita detail, terus file tersebut protokol FTP yang kita oke, kita install. Tunggu berapa saat atau berapa menit. Kalau sudah selesai lalu finish. Mail server, terus mail server di checklist, kita next, tunggu berapa saat juga lalu finish. Kesimpulan dari presentasi saya saat ini, dari pembahasan di atas tentang membuat jaringan Windows Server 2003 dengan VMware akan sangat membantu para pekerja seperti customer service dalam memahami sebuah jaringan demi memudahkan pekerjaan. File-file data dapat disimpan pada server dan lebih aman. File data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol. Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Resiko kehilangan dan oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali. Komunikasi antara pengguna dapat dilakukan dengan menggunakan email atau sistem online, dan tak lupa memerlukan penanganan yang efektif agar jaringan tersebut berjalan dengan baik. Saran saya, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan khususnya saya dan pengalaman yang dimiliki hingga laporan proyek jaring ini belum sempurna. Semoga pada laporan proyek jaringan selanjutnya sarana dan prasarana yang diperlukan terpenuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Mungkin cukup itu saya yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.